Halo, apa kabar semuanya kelas 4A? Bapak harap semua sehat-sehat ya. Baik, anak-anak kita kembali lagi belajar komputer ya. Dibuka dulu bukunya yang halaman 23. Di sini kita belajar dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema, ayo cintai lingkungan. Ayo cintai lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Jadi kita harus mencintai lingkungan ya anak-anak, supaya tumbuhan dan hewan bisa bermanfaat bagi kita. Perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Ya, perilaku peduli ini juga ya, ini rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan kita. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Ini juga ya, menanam pohon atau menanam bunga di sekitar rumah kita atau di sekolah, ini juga manfaat ya, sebagai atau melestarikan lingkungan kita. Membuang sampah pada tempat sampah, tidak menebang pepohonan di hutan, merawat tumbuhan dan hewan juga termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Nah, jadi di sini kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, ketika kita berjalan atau kita perjalanan, janganlah membuang sampah sembarangan ya. Ketika ada sampahnya, jangan dibuang di jalan, kita simpan ya. Begitu ketemu tong sampah, barulah kita ke sana membuangnya. Itu juga termasuk perilaku cinta lingkungan. Jadi kita harus selalu mencintai lingkungan kita ya. Baik anak-anak, contoh ya, contoh mencintai lingkungan ini: membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Contoh yang berikut: membuat bak penampung sampah ya, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Itulah contoh mencintai lingkungan ya. Ciri-ciri peduli terhadap lingkungan: membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan. Tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Itulah ciri-ciri mencintai lingkungan ya. Kesimpulannya, mencintai lingkungan adalah
kehidupan seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Itulah kesimpulannya mencintai lingkungan ya, anak-anak. Bisa ya dipahami ya? Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Di sini kita akan membuat tabel ya, tabel persebaran hasil bumi di Indonesia. Ya, contohnya ada di halaman 24 ya. Di sini juga sudah ada buat contohnya. Seperti inilah nanti tabel ya, hasil persebaran alam di Indonesia ya. Ini sudah ada Bapak buat tabelnya. Ada gambar pulaunya ya. Ada gambar petanya di sini Bapak buat. Di sini ada nama pulaunya ya. Dan juga hasil alamnya. Di sini sudah ada Bapak buat. Ini contohnya Bapak buat ya. Anak-anak, kita ulangi dari awal. Baik, pertama sekali kita klik tombol Windows-nya. Kita scroll ke bawah. Microsoft Office, Microsoft Excel. Ini Bapak akan dulu maximize supaya full tampilannya ya, anak-anak. Baik, pertama sekali ya, di kolom A Bapak ketikkan judulnya huruf besar, yaitu persebaran hasil alam di Indonesia. Bapak enter. Baris kedua kolom 1 atau kolom A, di sana gambar ya, gambar. Kolom kedua nama pulau. Kolom ketiga Bapak tap lagi, kolom ketiga ada hasil alam. Oke, Bapak enter. Sekarang kita format dulu dia kolomnya ya. Kita blok di sini dari kolom A sampai kolom C, lalu format, lalu kolom width. Kita isikan di sini ya. Contohnya Bapak buat di sini 50 ya. Terus untuk barisnya ada di sana 3 baris ya. Dari baris ketiga sampai baris kelima Bapak blok, lalu format, lalu ruhik ya. Bapak buat di sini 70. Oke, selanjutnya kita buat dulu dia garis tepinya selnya ini ya. Kita blok dari baris kedua kolom A nya ini atau kolom pertama sampai kolom ketiga atau kolom C ya, baris 5 ya. Lalu Bapak pilih button bordernya ini ya, lalu all border. Oke, supaya teksnya di tengah, Bapak pilih perataannya center, lalu model alignmentnya ini. Oke, sekarang kita besarkan size-nya, kita buat 14 ya. Jenis fontnya juga bisa kita ganti, anak-anak terserah mau pilih yang mana ya. Di sini banyak jenis fontnya. Oke, selanjutnya ini kita besarkan supaya lebih besar sedikit ya. Kita buat 16, kita gunakan bold supaya tebal. Judulnya supaya di tengah kolom A sama kolom C, kita blok dia dari kolom A sampai kolom C atau kolom ketiga ya.
lalu kita besarkan size-nya, kita buat dia 36 ya. Terus jenis fontnya juga bisa kita pilih. Di sini banyak pilihannya ya, anak-anak terserah pilih yang mana. Terus kita klik dia merge and centernya nih, supaya di tengah-tengah kolom A dan C ya. Ini Bapak kecilkan sedikit, terlalu besar 26 Bapak buat. Selanjutnya kita akan mengisikan nama pulau. Yang pertama yaitu Sumatera ya, Sumatera. Terus hasil alamnya ada karet ya, karet, koma, gambarnya nanti kita masukkan ya anak-anak. Ada karet, koma, ada coklat, coklat, koma, ada kelapa, koma, ada kelapa sawit, koma, ada teh, koma, ada hasil hutan ya, hasil hutan. Oke, kita enter. Di sini teksnya berubah jadi yang teh itu menjadi dia, itu kita klik di sini, kita hapus. Kita ketikkan lagi teh, lalu kita enter. Sudah. Supaya teksnya ini ke bawah biar nggak memanjang ke samping ya, kita pilih di wrap teksnya ini ya, kolomnya ini bisa kita tarik sini supaya lebih kecil sedikit, nah seperti ini. Tapi kalau nggak kita klik dia wrap teksnya ini, dia akan ke samping seperti memanjang. Jadi supaya ke bawah teksnya, kita pilih wrap teksnya, bisa ya anak-anak. Oke, yang kedua ada Jawa ya, Jawa. Oke, hasil alamnya ini dari Jawa, ini banyak, ini hasil alam ya. Ada kelapa sawit, kelapa sawit ya, koma, ada teh, koma, coklat, coklat, koma, ada kelapa, koma, ada padi, koma, jagung, koma, ada kina, koma, ada karet ya, karet, ada kapuk, kapuk ya, koma, ada hasil hutan ya. Oke, kita enter. Nah, sama seperti yang tadi ya, kita klik dia kolomnya ini, lalu kita pilih wrap teksnya. Oke, ini juga tehnya ini kita klik di sini, kita ganti teh ya. Oke, yang ketiga ada nama pulau Kalimantan ya, Kalimantan. Dari hasil alamnya ada kelapa sawit ya, kelapa sawit, koma, ada kelapa, koma, ada karet, koma, ada hasil hutan. Dari Kalimantan ini paling banyak hasil hutan ya, hasil alamnya. Oke, ini bisa kita pilih wrap teksnya.
kita atur dulu supaya nampak. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar. Gambarnya sudah kita ambil dulu ya dari internet, kita simpan di data D atau dokumen. Oke, Bapak pilih dia menu insertnya ini ya, lalu visualnya ini, lalu Bapak pilih data D, ada Bapak simpan di data D ini ya. Yang pertama Pulau Sumatera, Bapak klik ini supaya kita ambil tiga sekaligus ya, lalu Bapak tekan kontrol dari keyboardnya. Yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga Kalimantan, lalu insert. Oke, pertama kita klik di sini, ini kita naikkan, ini kecilkan petanya ya. Supaya muat di sini. Kalau terlalu besar tabelnya ini bisa kita drag sini ke kiri seperti ini. Bisa ya anak-anak, ini juga pulaunya. Kalau kebesaran bisa seperti ini kita atur. Oke, ini kita atur lebarnya sama panjangnya ya. Ini juga kita kecilkan. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, ini kita atur, kita lebarkan, ini kita pendekkan supaya pas di kolomnya. Ini juga yang Kalimantannya ini. Ini juga ini bisa kita hilangkan ya. Kita klik dia picturesnya ini, lalu cropnya ini bisa kita potong seperti ini. Nah. Oke, kita klik di luar. Ini kita kecilkan tadi. Bisa ya anak-anak diikuti ya. Oke, sekarang kita buat backgroundnya ya. Untuk nama gambar sama hasil buminya, kita pilih dia fill colornya ini, kita pilih warna kuning. Lalu warnanya untuk nama panah ini kita pilih dia warna hijau ya. Oke, anak-anak bisa ya diikuti ya. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga anak-anak bisa membuatnya dan bisa memahaminya ya. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.